Sekarang Ola jarang banget pulang ke rumah. Dari yang tadinya sebulan sekali, jadi 3 bulan baru aja pulang ke rumah. Soalnya pas weekend, Jovan tuh selalu aja datang ke tempat kosnya atau kalau nggak dia dijemput buat ke apartemen laki-laki itu. Pokoknya weekend itu waktunya quality time berdua. Padahal nggak ada yang penting-penting amat buat dilakukan juga. Mereka cuma rebahan, tidur, terus jalan bentar beli makan. Abis itu kadel. Soalnya udah sama-sama capek digempur kerjaan. Udah nggak ada tenaga buat kemana-mana dan dasarnya mereka yang mageran juga. Statusnya masih nggak jelas. Meskipun udah setahun berlalu dan Nararya aja sekarang udah mulai bisa ngoceh. Anak Hera dan Haidan juga usianya udah setengah tahun lebih namanya Daniel. Bahkan Ola belum menceritakan soal Jovan ke mama ataupun Abel adiknya. Awalnya dia ngerasa guilty juga ke Jovan. Tapi perasaan itu berangsur hilang sewaktu si laki-laki berkata, "Nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Gue ngikutin ritme lo. Gue bakal selalu nungguin lo kok. Seumpama lo khawatir gue mulai jenuh." Kalimat itu membuat Ola merasa tenang. Tapi waktu pulang dia malah dikagetkan dengan fakta jika ada anak dari kenalan mamanya yang katanya mau datang ke rumah. Nggak mungkin cuma datang dong. Maksudnya kayak, kalau cuma bertamu biasa, ngapain si mama ngebet banget biar gue balik pas weekend ini, batin Ola. Meski begitu dia nggak cerita apa-apa sama Jovan. Hanya mengatakan jika akan pulang. Malam minggu, Abel tiba-tiba menerobos masuk ke dalam kamarnya. Dia sekarang sudah kelas 2 SMA. "Mbak." Panggilnya membuat Ola mengalihkan pandangan dari layar ponsel. Dia tengah bertukar pesan dengan Jovan. Yang kalau Abel melihat isinya pasti Ola akan malu dan merasa berdosa. Soalnya isinya kotor banget. "Jovan, lagi ngapain? Udah kangen sama gue belum?" "Gue kangen sama lo nih." "Ola, dangdut. Lagi duduk sih." "Jovan, jawab lagi mikirin gue gitu kek. Biar gue seneng." "Ola, nggak mau bung. Dosa." "Jovan, anjing. Duduk di mana BTW?" "Ola, kasur." "Jovan, besok malam udah balik kan ya?" "Ola, ya iya. Seninnya kan berangkat kerja." "Jovan, bisa tuh." "Ola, bisa apa?" "Jovan, bisa tuh duduk di muka gue." "Ola, ayok. Siapa takut?" "Jovan, janji nggak?" "Jo, udah. Lemes." "Jovan, janji nggak nangis." "Ola, BANGKEE." "Kenapa, Bel?" tanya Ola. Abel tuh sebenarnya nama panjangnya Arabella. Cuma ketimbang Ara dia lebih suka dipanggil Abel. Soalnya cuma papa aja yang manggil dia Ara. Dan dia nggak mau lagi dipanggil pakai nama itu karena nggak suka aja dengernya. Bikin nyesek. "Ethan," ucap Abel. "Hah?" balas Ola. Nama anak teman mama yang besok mau dateng. Ethan. Dokter umum. Umur 30. Zodiak Aries. Tinggi badan. "Bentar. Mama jelasin sedetail itu ke kamu?" "Kok sama Mbak cuma dibilang besok ada tamu," potong Ola. Abel berdecak. "Enggak lah. Aku cari sendiri. Mbak pikir aku bakal iya-iya aja kalau ada cowok yang dikenalin ke Mbak? Aku bakal korek biodatanya. Jangan sampai cowok aneh-aneh deh yang deketin Mbak." "Emang mau deketin?" tanya Ola. Abel menatap kakaknya dengan pandangan asteris judging you so hard asteris. "Ya kalau enggak, ngapain gitu mama anti-anti Mbak Ola buat pulang?" balas Abel. Ola meringis. Dia juga udah mikir begitu sih. Berdasarkan penelusuranku sih, dia nggak ada catatan kriminal di masalah percintaan. Hubungan dia sama mantan-mantannya bersih. Bukan tipe cowok buaya juga. Jadi kalau Mbak Ola sama dia, aku approve, lanjut Abel. "Apa sih? Mbak belum mau nikah," jawab Ola. "Terus mau kapan? Ini cowoknya udah ada. Baik. Ganteng juga," tekan Abel.
Ola terdiam membuat Abel yang sejak tadi berdiri sambil bersandar ke tembok kini mendekat dan duduk di dekat kakaknya. Aku bentar lagi lulus sekolah. Bisa cari kerja. Kalau Mbak mau terus ngurus dan mikirin aku, yang ada Mbak bikin aku ngerasa bersalah, kata Abel. Apa sih, emang Mbak belum pingin aja, balas Ola. Kalau mau mah, udah ada tuh si Joprut yang siap nikahin, batin Ola. Haish, terserah Mbak deh. Lagian heran deh. Betah banget jomblo. Aku aja udah punya mantan 2, sombong Abel. Membuat Ola menusuk pipi kirinya dengan jari telunjuk. Biarin. Abel nggak banyak ngerecokin soal pilihan Ola. Hingga keesokan harinya Ethan betulan datang dan baru sekilas lihat saja, Abel langsung merasa dia pria mapan yang cocok dengan kakaknya. Tapi dengan halusnya si kakak menjawab, jika untuk sekarang dia belum ada niatan menuju ke jenjang serius. Jadi kalau niat Ethan untuk itu, Ola menolak. Si laki-laki terkekeh. Dan berkata jika dia hanya ingin berkenalan dengan Ola. Namun tidak menutup kemungkinan jika dia ingin mengenal Ola lebih dekat lagi. Kalau si perempuan tidak keberatan. Dan mamanya antusias dengan hal tersebut. Ola cuma bisa hahaha. Begitu si Ethan pulang, Abel menghampiri kakaknya di dalam kamar. Itu cakep banget, MUNAROHHH. Kenapa gelagat Mbak kayak nolak gitu? Seru Abel. Lah, ya emang nggak srek rasanya. Jawab Ola. Di baru ketemu sekali. Udah main rasa-rasaan aja. Ngerasain apanya? Tanya Abel. Ola mendelik. Patut ia akui si Ethan ini emang kelihatan banget mapannya. Udah siaplah untuk berumah tangga. Orangnya sopan juga. Kayak punya rasa hormat yang tinggi sama kaum perempuan. Dan itu dia masalahnya. Bisa-bisanya nyokapnya ngenalin cowok seperfect itu kepadanya. Ibarat lagi main Super DL nih, dia milih tirai yang bagus banget dari luar dan waktu dibuka ternyata isinya zong. Ola kan ngerasa sadar diri juga. Dia terlalu remahan dan nggak bener buat cowok sejenis Ethan. Beneran deh, dia kasihan ke si Ethan. Dia tuh sempurna banget, Mbak. Cowok bener tuh, kata Abel. Nah itu dia. Dia terlalu bener buat Mbak, balas Ola. Maksudnya, Bray? Tanya Abel. Ola melarikan matanya ke segala arah. Hingga akhirnya Abel menangkup kedua pipi kakaknya agar menjawab pertanyaan darinya. Mbak udah nggak bener gitu? Tanya Abel lagi. Ola meringis. Wah, udah punya pacar berarti ya? Seru Abel. Set. Nggak usah keras-keras. Nanti mama denger, bisik Ola. Akhirnya Ola menceritakan soal kedekatannya dengan Jovan. Minus bagian nakalnya. Cuma yang namanya Abel kan pinter banget ngorek informasi. Jadilah Ola keceplosan. Anjir, kebobolan nggak, Mbak? Pancing Abel sambil menepuk perut rata sang kakak. Untung enggak, jawab Ola tergagap. Abel menarik kedua ujung bibirnya ke atas. Menatap kakaknya dengan pandangan datar. Kenapa nggak pernah datang ke sini? Itu serius apa enggak? Kalau iya, paling nggak ketemu mama dulu sekali. Bukannya asal ike-ike, kata Abel. Ola menggeplak bahu adiknya karena kata terakhir yang ia lontarkan. Sebetulnya bukannya Jovan yang nggak mau datang ke rumahnya. Tapi Ola yang selalu melarang. Kalau mamanya sudah melihat ada laki-laki yang dikenalkan dan dibawa pulang. Pasti beliau menganggap Ola sudah siap untuk menikah dan akan terus memburu anaknya agar segera melakukannya. Sedangkan Ola merasa masih nanti-nanti dulu. Gue yang ngelarang, aku Ola. Cek, ya kalaupun Mbak ngelarang. Harusnya dia tetap nekat ke sini. Diem-diem kek. Seenggaknya gentel gitu loh. Jadi kelihatan seriusnya, balas Abel. Abel terus saja menyalahkan Jovan. Mana sini lihat foto cowoknya, pinta Abel. Pas dikasih lihat foto Jovan. Reaksi Abel cuma melongo. Pantes kakaknya betah tanpa status. Cowoknya aja cakep begitu.
Terus tiba-tiba dia keinget dengan hal yang sebelumnya. Mbak Ola sama nih cowok udah. Gitu ya. Abel memeragakan dengan jari telunjuk yang menusuk ke jari lain yang membentuk lingkaran. Pipi Ola memerah. Dia malu banget. Bel. Gumam Ola. Apa? Aku cuma nanya. Gak akan ember ke mama. Tegas Abel. Iya, jawab Ola pelan. Enak. Tanya Abel. Bel, tegur Ola. Waktu udah agak sorean, sekitar jam 2:30. Abel pergi keluar. Membelikan kakaknya es cendol karena cuaca lagi panas banget. Setengah jam lagi juga kakaknya bakal berangkat. Agak nggak rela karena dia belum mendengar semua cerita kakaknya soal si Jovan itu. Dasar cowok nggak benar. Mau enaknya doang, batin Abel. Dia misu-misu sepanjang jalan pulang, abis membeli minuman tersebut. Kalau dibilang kecewa kepada kakaknya, nggak juga. Abel ngerasa nggak punya hak buat seperti itu. Lagian Ola udah dewasa. Udah bisa mikir mana yang baik dan nggak buat dirinya sendiri. Cuma ngerasa agak gedek juga sama si cowok, masa iya udah deket setahun lebih, masih nggak ada pergerakan buat ngajak serius. Kalau nungguin kakaknya siap sih yang ada tuh cowok keburu capek. Saking emosinya, dia sampai nggak sengaja memutar-mutar plastik berisi es cendol di tangannya kayak baling-baling helikopter. Sialnya, tuh plastik kena bodi mobil yang lagi parkir di pinggir jalan dan pecah, akhirnya air es dawetnya muncrat ke bodi mobil itu. Mampus, mana mobilnya bagus banget. Abel udah siap disumpah serapahi. Maaf. Maaf banget. Nggak sengaja sumpah, ucap Abel. Dia ngomong nggak lihat muka si pemilik yang baru saja membuka pintu mobil. Takut dipelototin. Dan karena nggak bawa elap apa-apa. Abel udah narik kaosnya buat ngelap tuh air dawet hingga tindakannya ditahan. Nggak apa-apa. Santai aja. Entar bisa dicuci, kata si pemilik mobil. Selepas dibilang seperti itu akhirnya Abel berani mendonggak dan menatap korban es dawetnya barusan. Dan dia dibuat melongo sebab rupa orang di depannya itu sama persis dengan foto yang tadi ditunjukkan oleh kakaknya. Mulutnya menganga. Jovan, bukan. Teriak Abel tanpa sadar. Jovan yang memang sejak tadi parkir di sana pun terkejut saat perempuan di depannya menyebut namanya. Dia tuh niatnya mau jemput Ola. Tapi waktu udah deket sama rumahnya, dia gamang. Takut kalau Ola ngerasa nggak nyaman dia datang tanpa memberitahu sebelumnya. Karena si perempuan selalu melarang Jovan agar tidak ke rumahnya. Bahkan mau diantar pulang juga Ola menolak habis-habisan. Iya. Siapa? Aduh. Aduh. Hei Cil, istighfar. Teriak Jovan saat Abel melemparkan sisa es batu yang masih ada di plastik es dawetnya tadi ke arah tubuhnya. Lu yang istighfar, bang. Lo pikir kakak gue pemuas nafsu doang? Bisa-bisanya nggak lo nikahin. Balas Abel. Untung banget jalanan lagi sepi. Jadi nggak ada yang melihat aksi mereka berdua. Jovan bisa bernapas lega tatkala es batu di tangan Abel sudah habis. Dia kemudian bertanya, adiknya Ola. Iya. Jawab Abel. Buset kayak anjing buldozer, batin Jovan. Dengan berbagai upaya dan kalimat penenang akhirnya Jovan mengajak Abel duduk di pinggir jalan. Nggak diseriusin gimana? Tanya Jovan. Jangan lo pikir gue nggak tahu apa-apa soal kakak gue sama lo ya, bang. Bentak Abel. Jovan sempat mengusap lengannya yang kena lemparan es batu. Bukannya nggak mau. Kakak kamu, Jovan tak melanjutkan. Kamu. Tai anjing. Potong Abel. Jovan hampir kena serangan jantung sejak tadi dibentak-bentak adiknya Ola. Kayak lagi di ospek. Kakak lo yang nggak mau dinikahin, lanjut Jovan. Paksalah. Tekan Abel. Mana bisa gitu. Nikahkan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Kalau cuma gue yang mau tapi kakak lo nggak mau. Ya dosa dong gue, jelas Jovan. Begitu aja mikir dosa. Engu setiap hari,
nggak mikir dosa, sindir Abel. Bang, udah, bang. Nggak sanggup. Gue pikir Ola udah paling jahanam mulutnya, ternyata masih ada adiknya, batin Jovan. Ya gimana ya, balas Jovan lemas. Gimana apanya? Jangan bikin gue emosi lo. Serius nggak sama kakak gue? Tanya Abel. Serius. Tegas Jovan. Dinikahin sekarang, mau? Tantang Abel. Ya nggak sekarang Jovan tergagap. Berarti nggak serius. Potong Abel. Mau. Asal Ola juga mau, jawab Jovan buru-buru. Abel rada ketawa-ketawa dalam hati. Cowok kakaknya ternyata agak lucu juga. Tapi dilihat-lihat emang dia serius sih. Intuisi Abel berkata seperti itu. Akhirnya dia bangkit dan melenggang begitu saja. Baru 3 langkah dia menoleh kembali. Temuin si mama dong. Itu pun kalau lo serius, kata Abel. Dibilang kayak gitu, Jovan langsung siap gerak. Dia nggak ngangka akan ketemu adek Ola dengan keadaan seperti itu. Tapi ya sudahlah. BTW, bang, panggil Abel lagi. Iya, jawab Jovan. Lo bukan cowok pertama sih yang datang ke rumah buat seriusin Mbak Ola, ujar Abel. Hah? Jovan kaget. Udah ada cowok yang siap buat nikahin kakak gue, lanjut Abel. Hah? Jovan makin bingung. Dan mama udah setuju, tambah Abel. Hah? Jovan kehabisan kata. Sorry, saingan lo dokter, tutup Abel. Jovan udah nggak sanggup ngomong apa-apa lagi. Dia udah lemes. Jadi Ola pulang tuh buat ketemu calon suaminya gitu maksudnya. Terus Jovan apaan? Digunain waktu lagi butuh doang. Kalau mau buka-bukaan ya. Abel tuh harusnya minta maaf sama dirinya. Bukan malah bentak-bentak. Soalnya bukan Jovan yang ngapa-ngapain Ola. Tapi kayaknya sejak awal juga Ola yang ngapa-ngapain Jovan. Masa iya obat insomnia tuh, tidur, bareng dia. Ngajak Fupan juga. Ngajak kumpul kebo. Soalnya nggak mau dinikahin. Jovan pikir, abis dia datang ke rumah dan mengatakan secara terus terang jika selama setahun lebih dia dan Ola ada hubungan. Mama Ola bakal merestui dan membatalkan niatnya untuk mendekatkan Ola dengan Ethan. Dia malah diserang. Loh, kalau udah selama itu kok nggak pernah datang ke rumah? Si Mbak juga nggak pernah ngajak kamu ke sini? Tanya Mama Ola. Jovan menggeleng. Kalau Mbak aja nggak pernah ngajak main ke rumah terus ketemu saya, berarti dia nggak serius sama kamu dong, lanjut Mama Ola. Abel cekikikan. Ola masih ada di dalam kamarnya. Lagi siap-siap sambil dengerin lagu pakai earphone, makanya nggak denger apa-apa selain suaranya Taylor Swift yang lagi nyanyi Bad Blood *. Katanya Mbak Ola yang ngelarang ke sini, bela Abel. Saya serius dengan anak tante, tegas Jovan. Ya masalahnya ini kayaknya anak saya yang nggak serius sama kamu, balas Mama Ola. Lagi pula Ola sudah ada calon, tambahnya. Tapi, Tan, Jovan mencoba membela diri. Bikin kompetisi aja, Ma. Selama 1 bulan. Lihat siapa yang paling oke buat calon mantu, usul Abel. Rasanya Jovan ingin berteriak memanggil nama Ola sekarang juga. Kalau seumpama cuma perang buat membalas Jovan yang pura-pura mati waktu itu, dia nyerah. Boleh juga. Kamu sanggup nggak? Tanya Mama Ola. Dengan patuh Jovan mengangguk. Sanggup, Tante. Setelahnya Ola turun ke bawah dan begitu mendapati Jovan yang tengah duduk gelisah di ruang tamu. Ia akhirnya melepaskan earphone miliknya. Sempat-sempatnya menanyakan es cendol kepada Abel. Es cendol nggak ada. Adanya calon mantu Mama, jawab Abel sambil menunjuk Jovan di kursi seberang dengan dagunya. Eits, kalau menang, sahut mamanya. Menang apa? Lo juga ngapain di sini? Tanya Ola pada Jovan. Ola sudah akan memberondongi Jovan dengan berbagai pertanyaan dan kekesalan namun urung karena melihat wajah Jovan yang memelas. Entah apa yang sudah adik dan mamanya lakukan kepada laki-laki itu.
Nih anak abis diapain? Tanya Ola. Nggak dia apa-apain. Cuma bikin kesepakatan, siapa yang layak jadi mantu mama aja, jawab Abel. Ola lantas duduk di sebelah Jovan. Dia kan? Tanya Ola sambil menelan pipi Jovan dengan satu tangannya. Ya kalau usaha dia oke, mama bolehin. Kalau usaha Ethan yang lebih oke, berarti kamu jadinya sama Ethan, jelas mamanya. Loh kok? Kan Ola udah bilang nggak mau, protes Ola. Keputusan mama nggak bisa diganggu-gugat, tegas mamanya. Elu sih, ngapain coba segala ke rumah gue? Bentak Ola. Lo nggak bilang kalau ada cowok yang datang ke rumah buat ngajak lo serius, balas Jovan. Ngapain gitu gue ngomong sama lo? Tanya Ola. Jovan menoleh. Keduanya kini sudah ada di dalam mobil. Dia lantas menepikan kendaraan tersebut dan mematikan mesin. Lo pikir aja lah, kata Jovan. Nggak gitu maksud gue, Jo. Maksudnya gue bisa ngatasin sendiri. Nggak perlu segala bawa-bawa lo, jelas Ola. Gara-gara lo yang selalu ngelarang gue ke rumah. Nyokap lo jadi ragu sama gue. Dan gue juga jadi mikir, sebenarnya lo serius nggak sih sama gue? Tanya Jovan. Lo bilang bakal nunggu sampai gue siap, balas Ola. Kapan? Nunggu juga ada batasannya. Seenggaknya kasih gue waktu yang pasti. Sampai kapan gue mesti nunggu lo siap sama gue? Gue sadar, gue juga capek kita gini terus, ujar Jovan. Ola menghela napas panjang. Dia lantas membuka sabuk pengamannya dan menekan tombol untuk memundurkan kursi milik Jovan. Kemudian mengambil tempat di pangkuan laki-laki itu. Jovan terkesiap. Jangan macem-macem. Satu macem aja. Lo diem makanya. Jangan gerak. Kalau lo gerak, gue ikutan gerak. Entar si Elpul bangkit dari peristirahatan, kata Ola. Jovan mendelik. Serius bentar please, pinta Jovan. Ola mengangguk dan tertawa kecil. Dua tangannya lantas bertengger di bahu Jovan. Setelah gue pikir-pikir nggak baik juga gantungin anak orang tanpa kepastian, ucap Ola. Baru aja kepikiran, tanya Jovan. Diem dulu. Jadi kalau sekarang lo ngajak nikah? Ayok aja gue mah, lanjut Ola. Yang benar? Tanya Jovan kaget. Iya, jawab Ola. Jovan cengar-cengir. Tapi kehalang restu janda dua anak. Alias nyokap gue, tambah Ola. Nggak apa-apa juga sih. Kalau tetap nggak direstuin, gue oke aja diajak kawin lari, canda Jovan. Lo nggak apa-apa. Gue babak belur dihajar papi, balas Ola. Ya, mau gimana lagi? Yakin lo bakal menang saingan sama dokter? Tanya Ola. Seenggaknya lo udah di pihak gue nggak sih? Balas Jovan. Ola terkekeh. Dia lantas menyisir rambut Jovan dengan jari-jarinya. Tidak lupa mencuri satu kecup dari bibir laki-laki itu. Yakinin gue terus aja, Jo. Siapa tahu gue mendadak banting setir ke Pak Dokter, ucap Ola ketika akan bangkit dan kembali ke kursinya lagi. Namun Jovan segera menahan pinggulnya saat mendengar ucapan si perempuan. Tetep gue yang bakal sama lo. Titik. Emang sih dia jago nojos pasien. Tapi kayaknya cuma gue yang paling jago nojos lo, kata Jovan. ANYING, JOPRUT. Seru Ola. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.